Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan bahas tentang paradoks. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sudah mempersiapkan tema kali ini itu sesuatu yang lain, tapi karena semalam waktu saya makan kebab, saya tiba-tiba kepikiran tentang paradoks dan tiba-tiba narasi tentang video yang akan ditampilkan sekarang ini bermunculan. Ya akhirnya dadakan temanya langsung diganti dan dalam waktu setengah jam saya buat tema tentang ini. Tapi ini bukan hanya video biasa Baraya, ini adalah tentang kemampuan intelektualitas seseorang. Jadi saya akan sampaikan paradoksnya, kemudian saya akan sampaikan beberapa contohnya. Nah, siapa di antara Baraya yang mampu mengungkap mana yang bukan paradoks di antara sekian banyak contoh itu, saya akan kasih hadiah. Kurang lebih kayak giveaway-giveawayan gitu lah. Saya kasih iPhone 11 Pro. Jadi ini keren banget, ditambah dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dan Pak Guru Gembul, itu punya saya. Hah? Maaf ya. Oh iya, iya. Oh, maaf ya. Baraya, yang dimaksud dengan paradoks itu adalah sekumpulan premis-premis atau sekumpulan dari kata-kata yang kalau disatukan itu menghasilkan satu yang tidak masuk akal, satu yang nggak nyambung, satu yang yang bertentangan satu sama lain. Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menunjukkan kesesatan pikir pihak-pihak yang lain. Misal seperti yang banyak dikemukakan oleh orang-orang Eropa, filosof-filosof Eropa di zaman dulu waktu mengalahkan atau waktu menunjukkan kesalahan-kesalahan berpikir kalangan agamawan. Misal, mereka mengajukan pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Jika Tuhan bisa menciptakan, maka Tuhan tidak Maha Esa. Jika Tuhan tidak bisa, maka Dia tidak Maha Pencipta. Kan begitu ya rumusannya. Atau pertanyaannya, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan itu sendiri? Atau ada pertanyaan yang lain tentang paradoksial, misalkan bisakah Tuhan menciptakan segitiga berbentuk lingkaran? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu biasanya tidak bisa dijawab oleh kalangan agamawan, dan ini menunjukkan bahwa orang-orang beragama itu memang salah. Nah, tetapi bagi saya, konsep-konsep ketuhanan itu memang sepenuhnya dalam semua hal itu paradoks. Misalkan kita bisa temukan contoh yang lain. Apakah Tuhan itu maha baik? Iya. Apakah Tuhan itu maha pencipta? Iya. Lantas kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Sesuatu yang maha baik, yang pure, yang murni kebaikannya, dia tidak mungkin menghasilkan kejahatan. Kan begitu rumusannya. Berarti adanya kejahatan di dunia ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak maha baik, tidak murni kebaikannya, gitu kan. Nah, tetapi kan kejahatan itu bukan ciptaan Tuhan, kejahatan itu adalah ciptaan manusia. Tuhan maha baik, manusia yang menciptakan kejahatan, kekerasan, dan lain-lain. Nah, kalau berarti manusia yang menciptakan kekerasan, kejahatan, berarti Tuhan itu bukan maha pencipta. Karena ternyata di dunia ini ada segala sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Mungkin itu entitas, mungkin itu perilaku, mungkin itu sifat jahat, tetapi ternyata itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, dengan demikian berarti Tuhan tidak maha pencipta. Kan begitu ya? Atau ada lagi sanggahan, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pencipta, tetapi kejahatan itu dibutuhkan sebagai konsekuensi atas adanya kebaikan. Kan begitu? Misalkan ada pernyataan begitu ya. Nah, kalau ada pernyataan seperti itu, kenapa nggak dibalik Baraya? Kenapa pernyataannya nggak Tuhan itu sesungguhnya maha jahat? Nah, kebaikan itu adalah konsekuensi dari kebaikannya. Kan bisa aja dibalikin seperti itu. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan paradoksial seperti itu menurut saya itu adalah pertanyaan arogansi Eropa. Maksudnya, itu sesungguhnya adalah konsepsi yang harus dibenturkan dengan konsepsi ketuhanan Eropa, bukan dibenturkan pada ketuhanan. Jadi maksudnya begini Baraya, konsepsi ketuhanan setiap bangsa, setiap negara itu tentu saja berbeda-beda. Kalau konsepsi atau paradoksial yang seperti tadi itu dipertanyakan kepada orang Buddha atau bahkan misalkan kepada orang Kapitayan, nggak ngaruh sama sekali. Konsepsi itu tidak akan sedikit pun menggoyahkan orang-orang Kapitayan dalam mengimani ketuhanannya itu, karena konsepsi ketuhanannya tentu saja sangat berbeda gitu. Kan begitu. Dan kalau misalkan ngomong-ngomong soal paradoks, kita juga bisa menghubungkan dengan paradoks yang lain. Misalkan pertanyaan anak kecil zaman dulu gitu ya. Kan segala sesuatu yang dibenci sama Tuhan itu pasti disukai sama setan. Itu premisnya kan begitu ya. Nah, adakah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan tapi dibenci juga oleh setan? Apa itu? Nah, itu kan pertanyaan anak kecil waktu saya masih SD, dikasih tebak-tebakan kayak gitu sama teman saya. Saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Kemudian dia jawab dengan tertawa, terbahak-bahak. Dia bilang, yang perbuatan yang dibenci oleh Tuhan dan dibenci oleh setan itu adalah memperkosa anak setan. Wah,
Ya itu sebenarnya paradoks juga Baraya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau seandainya memperkosa anak setan itu berarti dibenci sama setan, berarti setan itu punya sisi positif, yaitu bahwa dia mencintai anaknya, bahwa dia berusaha melindungi anaknya, makanya dia marah ketika anaknya diperkosa, kan begitu. Berarti di situ ada sisi baik setan, kan nggak mungkin juga konsepsinya begitu. Atau ternyata si setan itu mendukung, saking jahatnya anaknya diperkosa aja si setannya seneng. Nah itu juga ternyata paradoks Baraya. Kalau si setannya seneng anaknya diperkosa, berarti dia seneng sama si pemerkosanya dan dia mendukung kejahatannya, dia komitmen atas kejahatannya, komitmen atas kejahatan dan mendukung orang lain untuk memperkosa anaknya, itu juga menunjukkan bahwa dirinya punya sisi positif, dan dengan demikian maka setan itu tidak pure jahat. Atau paradoks-paradoks itu nggak usah kita lihat dari hal-hal yang gaib, kita bisa melihat paradoks-paradoks dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada ahli politik ya yang pidato, negara kita adalah negara demokrasi, negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Siapapun yang menentang itu, menentang tatanan itu, maka itu akan menjadi lawan kami. Paradoks kan? Paradoks, jelas itu paradoks. Atau pernyataan ya, waduh dia adalah wanita sejati, itu jelas paradoks. Wanita sejati, sejati itu adalah karakteristik atau kualitas maskulin. Sejati artinya kokoh, kuat, tegar, karadak, buruk. Yang seperti itu. Jadi itu seharusnya tidak bisa disematkan pada kualitas-kualitas perempuan. Kalau kualitas perempuan itu lemah, lembut, lentur, indah, jadi semestinya wah perempuan itu sebunga gitu. Tapi kan kalau sebunga pun itu berarti menunjukkan bahwa paradoks juga, bahwa si perempuan itu ternyata lemah. Jadi kualitasnya itu lemah, lembut, kayak bunga gitu. Berarti kan itu juga paradoks gitu. Atau pernyataan yang lain lagi, misal gini, mulai hari ini di negara ini ada sebuah aturan, yaitu setiap orang harus membeli ikan dari pedagang lokal yang bersertifikat dan namanya guru gembul. Pernyataan ini adalah pernyataan yang mustahil bisa diterapkan karena paradoks. Iya kan? Silahkan pikirkan. Di kolom komentar saya juga banyak menemukan paradoks. Misalkan, wah, setelah saya menyimak video-video Pak Gembul, pikiran saya merasa terbebaskan, tercerahkan. Ucapan-ucapan Pak Gembul langsung membekas di otak saya, di benak saya. Itu kan paradoks Baraya. Kalau seandainya memang benar-benar itu membebaskan, bagaimana mungkin pikiran-pikiran itu atau ucapan-ucapan itu mengikat, membekas di dalam otak? Artinya si otak itu sudah terikat pada doktrin-doktrin apa yang saya sampaikan. Dan itu namanya bukan pembebasan. Sama seperti banyak orang-orang, misalkan orang-orang Marxis. Baca buku ini adalah pencerahan, tapi baca buku itu aja terus, ya namanya bukan pencerahan, itu penggelapan, pengikatan, kan begitu ceritanya. Dan tentu saja paradoks-paradoks semacam ini banyak sekali kita jumpai di orang-orang yang kadar intelektualitasnya rendah. Semakin intelektualitasnya rendah, semakin banyak paradoks-paradoks dalam pikirannya. Misal begini, ada orang Islam, siapapun yang belajar filsafat, dia sedang mempelajari sesuatu yang haram, karena filsafat itu haram. Nah itu paradoks Baraya, bagaimanapun itu paradoks. Sebab begini, kalau si orang itu melarang filsafat gara-gara dia sudah mengetahui filsafat, artinya dia sendiri berfilsafat. Berarti kabura maktan indallahi, artinya dia sedang melakukan sesuatu yang dia larang sendiri. Kalau dia berfilsafat, karena saya belum tahu filsafat, maka saya mengharamkannya. Maka itu pun haram, karena seseorang tidak boleh mengharamkan apa yang tidak diketahuinya gitu. Nah, berarti Baraya silahkan jauhi orang-orang yang mengatakan bahwa filsafat itu haram. Karena itu paradoksnya di situ ketahuan gitu, bahwa dia itu pola pikirnya rendah. Golongan tertentu misalkan ya, boikot produk kafir. Boikot produk kafir, gimana caranya? Kirim di WA, boikot produk kafir. Kita demo kemarin, besok ngumpul di sana gitu. Ngirimnya pakai WA, produk kafir, pakai baju yang dijahit pakai mesin-mesin kafir, terus berangkat ke tempat itu pakai mobil yang buatan kafir. Ya itu kan paradoks. Atau paradoks yang banyak juga di Indonesia gitu ya. Nah, misalkan elit global. Kita harus melawan elit global. Nah, itu paradoks. Kenapa? Kita ceritakan satu-satu. Kita harus melawan elit global. Bagaimana caranya? Membangun kesadaran lewat YouTube. YouTube-nya milik elit global Baraya. Kemudian pakai duit, bayar kuotanya. Duitnya itu adalah duit hasil rekayasa elit global. Kemudian kita makannya pakai
yang hasil rekayasa elit global. Kemudian kita tinggal di sebuah rumah yang kentengnya, semennya itu diproduksi di pabrik-pabrik besar milik elit global. Jadi nggak mungkin kita bisa melawan elit global sambil memakmurkan mereka. Kan paradoks di situ. Kita lawan elit global dengan people power. Nah, itu juga paradoks, Baraya. Di dunia ini sepanjang sejarah tidak pernah ada yang namanya people power. Yang terjadi adalah people-people itu digerakkan oleh elit. Kalau Baraya mau demo misalkan menjatuhkan pemerintahan Jokowi, misalkan yang sekarang, demo habis-habisan, ini people power. Tidak, people itu dikendalikan oleh elitnya. Kita ini manusia bukan ikan, kita tidak pernah bergerak secara serentak dalam skala yang sangat besar tanpa ada pemimpinnya gitu. Jadi di situ aja udah paradoks. Jadi yang ada bukan people power tapi people elbow. Begitu ya. Nah, tapi anggaplah ya. Nah, people powernya ternyata berhasil menggulingkan elit global. Nah, itu juga paradoks. Sebab kalau people powernya sudah menggantikan elit global, ya berarti dianya elit global gitu. Nah, paradoks lagi kan? Oh, tidak. Karena yang dimaksud people power itu berarti sekelompok besar masyarakat yang mengalahkan sekelompok kecil masyarakat yang sebelumnya jahat. Nah, ini juga tidak mungkin, Baraya. Itu tidak sesuai dengan hukum logika. Hukum logika itu, pihak pemenang itu gak mungkin banyakan. Kontestan Piala Dunia misalkan, ada 24 tim, misal. Gak mungkin pemenangnya adalah 23 tim gitu, yang kalahnya pecundangnya 1 tim. Gak mungkin, yang terjadi adalah 1 pemenangnya, sisa-sisanya pecundang. Nah, jadi kalau elit globalnya sudah dikalahkan oleh people power, si people power itu gak mungkin berkuasa banyak kan, pasti hanya 1 dan akhirnya jadi elit global juga gitu. Nah, tapi kan bisa aja win-win solution. Gak mungkin juga, Baraya. Gini ya, win-win solution itu adalah loss-loss solution. Itu nama lainnya aja, cuman diganti dengan bahasa yang lebih optimistik. Baraya punya tanah 1 hektar yang disengketakan dengan orang lain yang juga mengklaim tanah itu milik dia. Apa win-win solutionnya? Dibagi 2, setengah ewang. Itu win-win solution kan? Nah, itu sebenarnya juga adalah loss-loss solution. Karena Baraya akhirnya kehilangan setengah dari tanah Baraya itu. Dia juga kehilangan setengah dari tanahnya itu. Nah, kan begitu, berarti itu namanya loss-loss solution. Tapi kalau loss-loss solution itu juga paradoks, karena loss itu kekalahan, tidak mungkin dihubungkan dengan solution. Jadi yang dimaksud itu adalah loss-loss problem. Nah, Baraya silahkan pikirkan aja menurut Baraya bagaimana ya. Inilah yang namanya paradoks. Tapi prinsipnya adalah semakin kadar intelektualitas seseorang semakin rendah, semakin banyak paradoksnya. Dan sepanjang yang saya berikan tadi contoh-contohnya itu sebenarnya ada beberapa yang bukan paradoks. Silahkan Baraya cek dan temukan. Silahkan berdiskusi di kolom komentar dan jadikan diskusi ini sebagai teman ngopi bersama teman-teman Baraya di kampung halaman dan sebagainya gitu ya. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan juga kan paradoks mungkin saja. Jadi silahkan beronani intelektual. Jangan takut untuk bertanya, sebab Musa bertanya dan Khidir menjawab, maka Musa derajatnya lebih tinggi daripada Khidir. Silahkan berargumentasi. Saya tutup. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.